on the roof, man. Acting like a stupid hoe. You're like shit, ain't gonna be my girl. Stop jumping in my ride. Looking like your money, think I better keep it on the roof, man. Acting like a stupid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Salma Kharinisa, kelas 11 MIPA 1, absen 31. Pada kesempatan video kali ini saya akan menerangkan materi tentang listrik statis. Tidak perlu lama-lama, langsung saja kita simak materi dan video kali ini. Materi listrik statis yaitu ada hukum Coulomb. Hukum Coulomb adalah prinsip dalam fisika yang menyatakan bahwa gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antar dua muatan listrik sebanding dengan hasil kali dari kedua muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak di antara mereka. Simak rumus hukum Coulomb berikut ini, yaitu F sama dengan K Hi1 Hi2 per R kuadrat, di mana F adalah besarnya gaya listrik, Hi1 dan Hi2 adalah nilai muatan listrik, R adalah jarak antara muatan-muatan tersebut, K adalah konstanta Coulomb yang nilainya sekitar 8,99 dikali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat dalam satuan SI. Adapun hukum Coulomb. Hukum Coulomb adalah gaya tarik-menarik atau tolak-menolak yang terjadi antara dua atau lebih benda bermuatan listrik. Gaya ini terjadi akibat interaksi antara muatan listrik tersebut. Gaya hukum Coulomb memiliki beberapa karakteristik, yaitu 1. Satuan gaya Coulomb adalah Newton atau N. 2. Gaya Coulomb merupakan besar vektor sehingga memiliki nilai dan arah. Ketiga, arah gaya Coulomb mengikuti muatan yang lebih besar. Keempat, nilai gaya Coulomb lebih kecil ketika jarak antar muatan lebih jauh. Selanjutnya adalah kuat medan listrik. Kuat medan listrik adalah besaran yang menyatakan gaya Coulomb persatuan muatan di suatu titik. Berikut adalah rumus untuk menghitung kuat medan listrik atau E. Sebagai berikut. E sama dengan F per Hi, di mana E adalah kuat medan listrik, F adalah gaya listrik yang dialami oleh muatan, Hi adalah besar muatannya. Selain itu, adapun rumus menghitung kuat medan listrik yang dihasilkan oleh sebuah muatan listrik. Rumusnya adalah E sama dengan K dikali Hi per R kuadrat, di mana K adalah konstanta Coulomb 8,99 dikali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Hi adalah besar muatan titik, R adalah jarak dari muatan titik ke titik tempat medan diukur. Kedua rumus ini digunakan tergantung pada informasi yang tersedia dan situasi yang dihadapinya. Adapun materi selanjutnya dari listrik statis yaitu potensial listrik. Potensial listrik adalah energi persatuan muatan yang dimiliki oleh suatu titik dalam medan listrik. Secara sederhana, potensial listrik mengukur seberapa besar tenaga yang dibutuhkan untuk memindahkan muatan listrik ke titik tersebut dari tak hingga. Potensial listrik biasanya diukur dalam volt atau V. Selanjutnya ada energi potensial listrik. Energi potensial listrik adalah energi yang dimiliki oleh muatan listrik karena posisinya dalam medan listrik. Konsep ini sangat penting dalam fisika dan teknik listrik. Energi potensial listrik dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Adapun rumus energi potensial listrik dapat dihitung dengan rumus U sama dengan Hi dikali V, di mana Hi adalah muatan listrik dalam Coulomb, V adalah tegangan atau potensial listrik dalam volt. Yang selanjutnya pada materi listrik statis ada kapasitor. Kapasitor itu apa sih? Saya jelaskan berikut ini.
Kapasitor adalah komponen elektronik yang menyimpan energi dalam bentuk muatan listrik. Komponen ini terdiri dari dua konduktor, biasanya plat logam yang dipisahkan oleh bahan isolator atau dielektrik. Ketika tegangan diterapkan ke kapasitornya, muatan listrik disimpan pada konduktor dan dapat dilepaskan kembali saat dibutuhkan. Adapun rumus kapasitor. Berikut beberapa rumus dasar terkait kapasitor, yaitu kapasitor atau C sama dengan H per V, di mana C adalah kapasitansi dalam farad, H adalah muatan dalam kolom atau C, V adalah tegangan dalam volt atau V. Adapun energi kapasitor. Kalian tahu nggak sih energi kapasitor itu apa? Saya jelaskan dalam video kali ini. Energi kapasitor adalah energi yang disimpan dalam kapasitor ketika muatan listrik dipindahkan ke dalamnya. Kapasitor adalah komponen listrik yang dapat menyimpan energi dalam bentuk medan listrik. Energi ini dihitung dengan rumus sebagai berikut. Energi yang disimpan dalam kapasitor dapat dihitung dengan rumus E sama dengan setengah CV kuadrat, di mana E adalah energi yang disimpan dalam joule, C adalah kapasitansi kapasitor dalam farad, V adalah tegangan yang diterapkan pada kapasitor dalam volt. Nah, adapun penerapan listrik statis dalam kehidupan sehari-hari, yaitu 1. Penggunaan di printer laser. Printer laser menggunakan listrik statis untuk memindahkan toner ke kertas, mencetak gambar, atau teks dengan presisi tinggi. Yang kedua yaitu penggunaan dalam proses pengecatan. Pada pengecatan elektrostatik, benda yang akan dicat dikenakan muatan listrik untuk menarik partikel cat sehingga cat lebih merata dan mengurangi limbah. Yang ketiga, penggunaan dalam penjernihan udara. Beberapa alat penjernihan udara menggunakan prinsip listrik statis untuk menarik dan menangkap partikel-partikel kotoran dan debu dari udara. Yang keempat, penggunaan di pengepokan. Nah, penggunaan listrik statis sangat berguna bagi kehidupan sehari-hari. Berguna dalam meningkatkan efisiensi dan kualitas berbagai proses dan produk dalam kehidupan sehari-hari. Baik, itu tadi adalah materi saya tentang listrik statis. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada salah kata dan tingkah laku yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.